Menjaga kata-kata. Refleksi pagi 1360. Apakah ada kaitan antara kata-kata yang disampaikan seseorang dengan suasana hati pendengarnya? Mari lihat petunjuk dari Amsal 15 ayat 4. Kata-kata yang baik menambah semangat. Kata-kata yang menyakitkan melemahkan hasrat. Saudara-saudara, kata-kata yang baik yang disampaikan seseorang di dalam takut akan Tuhan tentulah akan membangunkan jiwa dan membangkitkan semangat bagi pendengarnya. Perkataan seperti inilah yang seharusnya ada di mulut setiap orang yang hidup di dalam Tuhan. Bila perkataan seseorang itu menyakitkan hati, maka perkataan itu justru akan meruntuhkan semangat. Bila orang percaya hendak membawa terang Tuhan, menjaga perkataan memang harus terus diupayakan. Saudara-saudara, menjaga lidah untuk selalu menyampaikan perkataan yang baik memang pergumulan setiap orang percaya, seperti yang diungkapkan Raja Daud di Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Di dalam kecenderungan kedagingan manusia yang berdosa, menjaga perkataan untuk selalu berkata-kata baik untuk membangkitkan semangat memang sulit sekali. Karena ketersinggungan, kesombongan, ataupun kemarahan, orang percaya tidak bisa lagi menjaga lidahnya, termasuk kepada orang yang dekat dengannya. Oleh sebab itu, marilah kita berhati-hati dalam kita berkata-kata. Biarlah setiap perkataan kita selalu bisa membangun semangat. Mari belajar berkata-kata yang baik. Terbuka menerima teguran. Refleksi pagi 1361. Bagaimana perbedaan sikap antara orang bodoh dan orang bijak dalam menerima didikan dan teguran? Ini petunjuk dari Amsal 15 ayat 5. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Saudara-saudara, seorang ayah yang takut Tuhan pastilah memikirkan apa yang benar di mata Tuhan bagi anaknya. Segala didikan yang diberikannya tentulah untuk mengarahkan sang anak untuk hidup benar dalam takut akan Tuhan. Itulah sebabnya, bila seseorang tidak mau mendengarkan nasihat hikmat seperti itu, ia adalah orang yang bodoh di mata Tuhan. Tetapi, bila seseorang mau mendengar dan mencamkan petunjuk hikmat dari Tuhan, maka ia adalah seorang yang bijak. Hati Tuhan berkenan kepadanya. Saudara-saudara, mendengar teguran dan didikan dari sebuah otoritas memang hal yang tidak mudah dilakukan di zaman sekarang ini. Di dalam suasana demokratis, orang seringkali merasa berhak untuk memilih opsi dan bertindak sesuai keinginannya. Dengan adanya berbagai alternatif pemikiran yang tersedia, didikan dan teguran makin menjadi kurang berarti, bahkan sering dianggap sebagai angin lalu saja. Oleh sebab itu, marilah kita belajar mendengar teguran dan nasihat hikmat di dalam takut akan Tuhan. Dengarkan dan perhatikan baik-baik setiap nasihat dari mereka yang hidup dalam takut akan Tuhan. Pikirkan dan pergumulkan berbagai nasihat itu, supaya kita menjadi makin bijak dan berkenan di mata Tuhan. Mari belajar mendengar nasihat.
Belajar menjadi orang benar. Refleksi pagi 1362. Apa yang membedakan antara hasil jerih payah orang benar dan penghasilan orang fasik? Mari dengarkan petunjuk dari Amsal 15 ayat 6. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Saudara-saudara, bagi orang benar, kekayaan itu bukan cuma soal harta benda duniawi, tetapi juga kekayaan hati karena ia hidup di dalam takut akan Tuhan. Baik ia memiliki banyak harta duniawi ataupun tidak, ia akan tetap hidup berkelimpahan karena hatinya dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Tidak demikian dengan orang fasik yang suka berbuat jahat dan tidak takut Tuhan. Segala penghasilannya itu tidaklah diberkati Tuhan dan justru akhirnya akan menimbulkan kesusahan, permasalahan, dan derita. Saudara-saudara, di dalam arus materialisme yang begitu kuat di masa kini, orang percaya bisa saja secara sadar maupun tidak sadar hanyut di dalamnya. Fokus pikiran dan hatinya kemudian hanya ditujukan kepada bagaimana mengumpulkan harta duniawi sebanyak-banyaknya, sehingga ia makin lama makin menjauh dari Tuhan. Hati nuraninya menjadi makin tidak peka akan suara Tuhan, dan akhirnya ia tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan hal-hal jahat untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Bukannya hidupnya bertambah gembira dan bahagia, penghasilan orang fasik ini akhirnya justru akan menimbulkan malapetaka dan derita. Oleh sebab itu, marilah kita mawas diri dan kita bertobat dari cara jahat. Pastilah kita akan berbahagia.